Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistis dan horor para pendaki gunung. Sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan kita akan merinding bersama. Senandung tangis Gupak Menjangan. 1 Juli 2020. Sebelum insiden ramai di media sosial perihal masalah kemarin, nafasku memburu bernafsu ingin sampai di pos 5 Lawu. Tanjakan berdebu, batu menempel di celah tanah seperti ornamen arca dan prasasti zaman dahulu kala. Batang pohon tumbang pun menjadi rintangan menuju pos 5. Beberapa pohon tumbang terlewati. Hati berimajinasi dengan bentangan luas sabana menguning kemarau. Wah, sudah mau maghrib. Wah, harus cepat membuat tenda ini, ucapku dalam hati. Kupasang tenda single layer berkapasitas 2 orang. Tak lupa ku tambahkan flysheet penutup dan flysheet dipasang menggantung guna menghalau embun nantinya. Kuraih keril atau tas gunungku dengan kapasitas 75 liter. Ku cari jerigen yang berisi air yang kuisi di pos 3 tadi. Tapi, celaka, jerigenku ketinggalan di pos 3. Ucapku kesal dalam hati sambil menepuk jidat. Kenapa aku bisa pikun begini? Apakah ini gara-gara makan brutu tadi? Di warung bawah tadi? Entahlah. Mas, aku kaget tak kala ada yang menepuk bahuku dan memanggilku dengan kata mas. Gimas, beripun? Iya mas, gimana? Ucapku pada seseorang. Seseorang yang belum terlalu tua, bisa aku perkirakan umurnya sekitar 38 sampai 40 tahunan. Kamu cari apa? Kok seperti repot gitu? Ucap beliau seorang lelaki. Diriku pun berkenalan dengan beliau. Namanya Mas Wasis Waseso. Begitu ia tuturkan dalam logat Jawa dengan bahasa Jawa halus seperti abdi dalem. Kenapa aku bisa tahu? Karena cukup banyak kenalanku dari abdi keraton yang sering aku mintai tolong untuk beberapa hal. Jadi sedikit aku bisa membedakan orang bahkan aura orang tersebut. Aku akan menyederhanakan semua bahasa dalam bahasa Jawa umum. Dan disinilah pertemuanku dengan Mas Wasis membuatku membuka sedikit tabir dari pertanyaan. Kenapa bisa menjadi insiden itu terjadi? Dan pertanyaan lain, gini mas, saya kelupaan bawa jerigen, ketinggalan di pos 3. Ucapku sedikit memelas. Oh alah, ya udah, aku bawa tempat air portable. Kalau mau, bawa aja. Ucap beliau padaku. Beliau kemudian menuju ke sebuah flysheet yang hanya berupa semacam bivak. Aku sungkan jika bertanya, kenapa tidak membawa tenda? Karena tiap pendaki punya ciri khas sendiri. Dan aku pun tak mau menanyakan itu karena takut menggurui yang lebih tua. Disodorkannya berupa kantung air kosong yang pada diriku. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, di mana aku mencari air? Kalaupun mencari harus ke pos 3 dan jaraknya pun lumayan membuatku baut di dengkul ngilu jika turun dan kembali naik lagi. Kenapa bingung? Bingung cari air di mana ya? Ucap beliau mengagetkanku dalam lambunan diri ini. Hehehe. Aku hanya bisa hehehe karena pikiranku terbaca oleh Mas Wasis. Di dekat sini ada sendang, namanya sendang. Kamu tidak tahu. Aku lupa kebanyakan makan pantat ayam kamu ini. Ucap beliau tertawa.
Lagi-lagi aku malu pikiranku terbaca oleh Mas Wasis dan gara-gara brutu. Memang di Jawa juga ada mitos kalau kebanyakan makan brutu atau pantat ayam membuat orang yang makan brutu akan jadi pikun. Jadi mitos atau fakta aku kurang tahu. Mas Wasis pun mengajakku menuju sundang itu. Sebenarnya aku tahu, tapi lagi jangan menggurui seseorang. Biarkan seseorang itu membimbing kita, karena mungkin ada pembelajaran yang bisa kita petik jika kita bersikap seperti kerbau. Mas Wasis dengan senter aluminium antiknya berwarna putih bergambar macan. Wah, di zaman sekarang masih pakai senter zaman simbahku. Aku jadi curiga. Duh, aku jadi berpikir keras. Siapakah sejatinya beliau, Mas Wasis ini? Ku ambil senterku, terlihat lebih modern dan aku jamin lebih terang karena memakai LED. Tapi kalian pasti tidak akan percaya jika diri ini torehkan tulisan betapa tak bergunanya senter ini di sana. Aku pun berjalan bersama Mas Wasis. Kami digandeng oleh dinginnya angin musim kemarau. Memang jauh lebih dingin musim kemarau daripada penghujan. Mas Wasis pun sempat bercerita juga perihal ini dan membenarkannya. Kami turun dari pos 5 menuju ke Sendang. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit jika santai. Tapi aneh, Mas Wasis kadang menundukkan kepala. Entah berapa kali beliau melakukan itu. Aku cuma paham-paham tidak. Cukup mengikuti saja lelaku Mas Wasis. Singkat cerita, kami sampai di antara batang kecil yang tumbang atau tebangan. Itu sepertinya tanda bagi mereka yang tahu akan letak sendang ini. Sendang yang tidak semua pendaki tahu akan namanya dan keberadaannya. Aku hanya berpesan jika kalian ingin mencari, bersihkan dulu hati kalian. Karena sendang ini bukan sendang sembarangan. Ini cukup sakral dan semua akan diceritakan lewat sudut pandang Mas Wasis dalam cerita ini. Ayo naik sedikit, di atas sana sendangnya, ajak Mas Wasis padaku. Ya Mas, jawabku singkat namun bermakna patuh pada ajakan seseorang. Dan sampailah kami di sendang itu. Sontak aku kaget dan haru, ternyata mereka di sini juga. Keinginanku bertemu mereka ternyata terwujud. Sekian lama aku merindukan mereka, akhirnya bertemu juga. Tapi aku tak tetap diam. Semoga saja Mas Wasis tidak melihat mereka. Monggo Mas, itu airnya. Ambil saja secukupnya, tunjuk Mas Wasis pada diriku. Ya Mas, ucapku pada beliau. Tapi saat aku mengambil air, kulihat sorot mata yang berbeda pada beliau. Kenapa beliau menatapku seperti itu? Dan tiba-tiba Mas Wasis tersenyum lebar, namun bukan senyum yang mendamaikan, lebih ke senyum yang menakutkan padaku. Kulihat mereka di sana, masih duduk dan memandangi kami. Aku hanya tersenyum pada mereka. Mas Wasis pun mengajakku kembali ke pos 5 lagi. Tampak kulihat beliau berbeda sekali dengan tadi yang banyak bercanda. Sekarang Mas Wasis lebih dingin dan kaku. Bahkan seucap kata pun tak ia ucapkan seperti tadi ketika mau ke Sendang. Tiba-tiba aku terkejut dengan ucapan Mas Wasis. Sudah ketemu nak? Wush. Angin menambah kesan magis bagiku akan ucapan berbarengan dengan pertanyaan itu. Ketemu apa? Aneh, sungguh aneh. Belum juga aku melontarkan pertanyaan balik, siapa sebenarnya Mas Wasis dan maksud dari pertanyaan itu apa? Kabut tiba-tiba menebal begitu saja. Senterku yang katanya modern dan canggih tak berguna. Bahkan menembus sejengkal kaki pun nihil. Yang membuatku terheran-heran adalah senter Mas Wasis yang sangat terang. Senter itu dengan mudahnya menembus benteng kabut di depan kami.
cahaya bak sang surya, cahaya bagai pelita harapan jalan terang insan manusia. Oh pelita cahaya penolongku, Tuhan terima kasih atas karuniamu. Tanpa basa-basi Mas Wasis menarik tanganku pas pergelangan tangan. Rasanya begitu sakit berbarengan dengan langkahnya yang seolah menyeretku untuk segera pergi dari tempat itu. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Mas Wasis? Kulihat Mas Wasis menggenggam dan menarik pergelangan tanganku begitu keras. Bahkan pergelangan tanganku seolah ingin meremukkannya saja. Aku ingin berucap sakit, tapi tak mungkin kuucapkan kata itu karena diliputi rasa penasaran dan langkah Mas Wasis yang kian dipercepat saja. Tak ada santai-santainya, hanya diam dalam langkah gundah dan mulut membisu. Hanya suara detak jantung, napas memburu dalam irama deru angin yang beradu. Kulihat sekali dua kali gagang senter dipukulkan ke pohon-pohon dan batu. Entah apa maksud, aku tak tahu. Sampailah kami di pos 5, di tendaku. Dengan secepat kilat, Mas Wasis menyulut dupa. Beliau menyalakan dupa sambil merapalkan mantra. Bahasa yang dirapalkannya sedikit tidak asing bagiku. Tak banyak obrolan kami waktu itu, hanya bersepakat naik berdua sampai Hargo Dumilah bersama tepat pagi setelah subuh. Aku pun menawarkan beliau untuk tidur tenda denganku. Sungguh membuat gigit jari. Beliau hanya memakai jarik atau selendang dengan warna hitam kecoklatan sebagai selimut. Bahkan matras pun beliau tak membawa. Mas, apa tidak kedinginan cuma pakai jarik atau selendang gitu? Tanyaku pada beliau. Aneh, aku kembali dibuat menggelengkan kepala. Tanpa bertanya, aku mengeluarkan selembar aluminium foil dan sleeping bag polar guna kantung tidur Mas Wasis. Kebetulan juga aku membawa 2 SB bulu dan SB polar, karena niatnya yang polar untuk bantalan di hammock. Beliau pun pamit tidur dan aku pun tertidur. Tapi dalam mimpiku, aku diberikan mimpi yang memilukan dan begitu menyayat dada. Kulihat peperangan begitu hebat, kepala yang menggelindung, tangan yang putus, anggota tubuh yang berceceran. Teriakan kesakitan banyak orang yang perutnya tercabik membuat ususnya keluar. Lalu, begitu banyak suara ramai akan peperangan dan pertumpahan darah. Tak kuasa air mata ini menahan duka yang kulihat. Tangisku pun pecah. Hatiku serasa dicabik-cabik anjing hutan. Lalu diri ini terbangun oleh tepukan tangan dan bau yang sangat harum, entah katsuri atau melati. Bangun nak, minum dulu, ucap beliau pada diri ini. Aku pun bertanya perihal apa, kenapa, dan siapa beliau sebenarnya. Namun beliau hanya menjawab, semua itu setelah kami turun dan camp 1 malam lagi di Gupak Menjangan. Dapat aku ringkas perjalanan kami waktu itu. Di Gupakan Menjangan, beliau bersiul dan melambaikan tangan, entah kepada siapa. Di Pasar Dieng, beliau mengucap kata yang membuat saya terkejut. Saya sederhanakan menjadi bahasa umum. Aku tidak mengganggu, kamu jangan mengganggu. Di Hargo Dumilah, tepat di Gegerboyo, beliau sempat berkata, "Kenapa di sini?" sambil menunjuk tempat lerengan dan marah pada sesuatu. Perjalanan di Pasar Dieng beliau membuat bivak karena memasuki waktu maghrib. Beliau mengajakku sholat berjamaah. Selepas itu kami ngopi dan sebats aneh. Beliau seolah berinteraksi dengan sesuatu. Beliau melihat sesuatu, kulihat sempat merasa sedih dan meneteskan air mata. Entah juga karena apa, dan aku tak tahu. Sampai lagi di Gupak Menjangan, beliau menambah lagi pada lagi-lagi aku tak tahu siapa yang beliau lambaikan. Kami camp di Gupak Menjangan karena
Sebelumnya kami pun telah memasang tenda kembali tanpa mengeluarkan matras dan lain-lain. Hanya membangun tenda, menaruh tas dan barang-barang kami di dalam tenda tanpa menatanya terlebih dahulu. Tapi ada sebuah kata yang membuat saya terenyuh penuh pertanyaan di hati ini. Ada waktu duka dan membuat ramai manusia. Kata yang membuat hati ini tak tenang dan was-was sampai diri ini turun dan pulang. Ada seorang kawan yang bersua lewat via WA. Dia mengabarkan baru turun Lawu. Namanya Faiz. Aku pun turut merasakan dada ini sesak was-was. Tertuang dalam hati, firasat yang tak kurang enak diutarakan. Semoga utusan di bawah ini bisa menjelaskan kegundahan hati ini. Jadi Faiz bersua denganku di WA, saling mengabarkan pengalaman di sana. Awalnya aku dan Faiz bersua biasa, namun hati ini berkecamuk akan firasat kurang enak dan kata dari Mas Wasis. 5 Juli 2020, Basecamp ditutupin ya. Besok saya kerja bro, dipanggil HRD soalnya. Aku sedikit berbagi keresahan hati pada kawan. Keresahan hati tentang entah juga karena apa, hanya ada perasaan sedih dan was-was. Soalnya yang kemarin dari nggak tahu via mana, cuma kemarin emang nggak enak aja pikiran pas lihat Lawu. Emang di atas ini banyak ditutupin ya chatnya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke chat selanjutnya. Keluhanku kemarin agak berbeda pendakian waktu itu. Nah ini ada chatnya. Soalnya saya dimimpiin banyak wujud pas di bulak peperangan. Turun kaki mati satu, nggak bisa gerak kayak ada yang nahan. Sampai bawah kaki biasa, nggak berat. Aku berbagi keluhan juga ya mas. Dari bulak biasanya cuma 6 jam nggak ada. Ini bisa 8-9 jam. Karena kaki mati rasa di kaki kanan. Sakit kayak dicengkeram. Wah ngeri juga mas itu. Nah, ini cuplikan chatnya ya. Keluhan kawan beda-beda di pihak pendakian. Dan ini ada chatnya lagi, kita baca ya. Keluhanmu apa kemarin? Kemarin kan ngecamp di pos 2 mas. Nah space-nya itu muat 1 tenda. Jadi rombonganku ada 4 orang di tenda. Aku di luar bertiga. Lanjut. Pas mau tidur itu ngadep bulan. Pas bulannya bunder ser mas. Nah pas lihat itu rasanya langsung gak sadar mas. Langsung mimpi bulannya itu jatuh ke muka gitu. Mukaku gitu loh mas. Paham toh? Paham bro. Nah pas jatuh ke muka itu langsung kebangun. Kaki 2 mati rasa mas. Pas turun itu kayak lama gitu loh. Padahal dari pos 2 ke base camp kira-kira 1,5 lah. Ini tadi dari pos 2 berangkat 2:30 sore. Sampai base camp maghrib. Padahal cepet jalannya mas. Sedikit sharing dengan kawan dan saya terkejut ada yang belum turun. Entah karena apa, di hati hanya ada doa, semoga semua selamat di pendakian. Cuma berharap kemarin firasat ini hanya sebatas angin lalu. Tapi tangis air mata ini pecah tak kala mendapati berita ini. Hanya itu yang bisa kuutarakan dan disampaikan, bukan bermaksud cocologi atau apalah itu namanya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung akan cerita ini. Kami haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisinya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita lebih berhati-hati dalam mendaki gunung dan berpetualang di alam ya. Cukup sudah sikap skeptis dan sok pintar di antara kita. Mari sama-sama merangkul demi kelestarian alam raya semesta ini. Karena semua sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Sekian cerita dari saya, dan cerita ini saya angkat dari salah satu akun Twitter, Patrick @balakarsa. Teman-teman bisa follow akun tersebut ya.
Terima kasih juga yang udah menyimak cerita ini sampai habis, dan terima kasih yang udah bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita yang seru lainnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.